Bakat sepak bola yang dimiliki Fadly Alberto hingga mulai terlihat sejak dia berusia 8 tahun, dan ketika bergabung di sekolah sepak bola Sukorejo Putra Bojonegoro. Menurut Hadi Purwanto, pelatih SSB Sukorejo Putra, talenta Alberto sejak awal nampak berbeda dalam pantauannya selama setahun berlatih di sana. Hadi Purwanto mengibaratkan jika kemampuan Alberto di usianya kelas 2 SD, dia bisa menguasai dan mengimbangi pemain yang usianya lebih tua di atasnya. Alberto sendiri dikenal sesama teman berlatih sebagai anak baik, dan sering memberikan pengaruh positif ke timnya. Meski kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu tidak menyurutkan niat Fadly Alberto untuk tekun berlatih di SSB Sukorejo Putra Bojonegoro. Ketika Alberto berusia 11 tahun, pelatihnya mengetahui kondisi ekonomi keluarganya, dan pelatihnya berusaha membantu mencarikan bapak asuh terutama terkait pendidikan sekolahnya di Bojonegoro. Pada saat itu, karena tidak mampu, dengan berlatih di SSB Sukorejo Putra, hanya membayar iuran Rp2.000. Itu pun tidak diwajibkan. Bahkan Wawan sebagai pelatih melihat bakat yang dimilikinya, selalu mendorong Alberto untuk fokus terus berlatih secara disiplin jika ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Hingga akhirnya pada tahun 2023 Alberto mendaftar untuk bergabung dengan klub Bayangkara FC Muda di Surabaya dibantu oleh pelatihnya Hadi Purwanto. Pada saat bergabung di klub Bayangkara FC Muda inilah Alberto berkesempatan mengikuti seleksi pemain timnas U16 dan berhasil lolos, dan selanjutnya mengikuti training center di Yogyakarta. Dan ketika pelatih Nova Arianto menyeleksi lagi para pemain untuk dipilih memperkuat timnas U16 yang akan bertanding di ASEAN U16 BAU Championship 2024, Fadly Alberto berhasil lolos. Nah, dalam kompetisi inilah nama Alberto hingga mencuat setelah dia berhasil mencetak gol ketiga dalam laga Indonesia U16 versus Singapura di grup A ASEAN U16 BAU Championship 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Sejak saat itu nama Fadly Alberto mulai dikenal oleh masyarakat bola di Indonesia, hingga akhirnya Alberto dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia U17 dan Alberto sukses mengantarkan Garuda Muda lolos ke Piala Dunia dengan menyumbang gol. Sosok Alberto waktu pertama kali? Ya, waktu pertama kali emang sosoknya punya talenta bakat yang bagus ya. Dan untuk dia 1 tahun sudah bisa melihatkan skillnya, kemampuannya yang dipunyai dia, dan dia juga pengaruh di rekan-rekan, di teman-teman juga berpengaruh juga, bisa membawa suasana semakin bagus lah. Melihat tekniknya, dari melihat bakatnya dibanding yang lain, apa yang menonjol waktu itu? Ya banyak aspek ya, kalau dari mental, dari memang individu skill sudah 1 tahun sudah nampak lebih dari seumurnya. Dia levelnya, dia kelas 2 menyamai kelas 4 gitu, jadi perbandingannya seperti itu. Yang menonjol mungkin yang dilihat waktu itu apa ini? Ya insting cetak golnya banyak, itu tinggi, maksudnya semangatnya nggak pernah mau kalah kalau dengan ikut turnamen apapun, semangatnya seperti itu. Mungkin dibanding kondisi ekonominya kan sangat miris ya waktu itu, apa juga melihat waktu itu? Kalau kondisinya miris itu kelihatan saat umur 11, 12 sampai terusnya itu. Jadi 2 tahun itu belum kelihatan kalau memang ekonominya seperti itu. Semenjak dari itu inisiatif oleh siswa mendorong dia untuk membantu dia tetap bermain sepak bola dengan teman-teman. Waktu itu memang ada iuran apa gratis ya waktu Alberto? Kalau dulu 2 tahun dulu tetap iuran, cuma mengetahui silsilah keluarganya seperti itu ya. Inisiatif pelatih juga membantu dan wali siswa juga membantu seringan mungkin. Gitu. Terus melihat sepak terjangnya itu kemudian mendorong pelatih yang mendorong untuk pindah klub atau bagaimana jenjang karirnya itu? Yang sampai tujuan sekarang ini. Kalau saya pemikiran kan anak ini punya talenta bagus di atas rata-rata. Kalau mungkin Bojonegoro sudah tahu lah kemampuan dia. Jadi saya harus menaikkan level. Saya ikutkan di akademi, latihan di akademi itu Bayangkara itu. Seperti itu kemarin. Awalnya seperti itu. Berarti untuk meraih ini termasuk ikut mendukung 100% ya untuk karirnya dia?
dari sini melangkah ke sana. Ya saya pertama kali menuntun dia untuk mengantarkan dan menjemput dia awal-awal itu ya masih pulang pergi, terus dia tak mintai kamu fokus ingin karir atau apa, dia ingin jadi pemain bola ya silahkan sini gitu. Terus saya punya teman di sana kan relasi, dia juga ikut kepengurusan di situ. Saya mintai tolong untuk anak ini, tolong segala-galanya dari mulai apapun berilah gitu semampunya gitu, maksud saya. Pak, melihat hasilnya sekarang ini gimana Pak? Kalau melihat dari sekarang sih tambah bagus, peningkatannya tambah bagus gitu. Jadi mentalnya masih naik gitu. Semoga saja tidak sombong atau jumawa gitu, takutnya seperti itu. Jadi untuk kegiatan melangkah ke timnas ini saya nggak pernah apa-apa, takutnya mengganggu sama sekali. Nanti di sini gitu, biar lepaslah dia main gitu. Kita mendoakan dengan teman-teman di tim sini. Ini pertandingan nanti gimana nih spotnya? Untuk pertandingan nanti spotnya ya insya Allah kalau menurut saya sih tetap menang gitu. Nggak sampai adu penalti, itu prediksi saya. Ya semoga saja bisa cetak gol lagi lah. Reporter Malawapati melaporkan.